Maksudnya ada nisabnya, ada bagian. Ya, nanti ada hitung-hitungannya. Jadi bagi yang masih bisa gitu nanti kita hitung-hitungan. Ya. Ala wajib maksusin dengan syarat tertentu. Nanti ada syarat-syaratnya, harta dan kambing udunya berapa sampai dia wajib zakat, nanti ada cara-caranya. Yusor itu litoibah maksusoh dan ditasawufkan, diberikan kepada golongan-golongan tertentu seperti fakir miskin, amil, segala macam. Ya, itu. Jadi yang dimaksud dengan zakat secara syariah. Dari penjelasan tadi yang saya sebutkan, ya, maka secara substansial zakat ini memiliki dua tinjauan. Yang pertama hablum minallah, ta'budi, ya. Jadi ibadah yang beribadah kepada Allah. Yang kedua tinjauannya adalah sosial. Itu tadi beliau memberikannya, mentasarufkan hartanya untuk kepada golongan-golongan yang fakir miskin yang di bawah kita. Ya. Maka zakat ini nilainya dua, hablum minallah yang kencang, hablum minanasnya sosial juga bagus. Makanya jangan sampai kita nggak zakat, ya. Apalagi zakat mal dan zakat fitrah. Ya. Ada berapa saja zakat mal tadi? Wa tajibu zakatu fi khamsati asya wa hiya al-mawashi. Zakat yang wajib ini zakat mal dulu, ya, bukan zakat fitrah. Ya. Jadi zakat ada dua, pertama zakat mal, yang kedua zakat fitrah. Ya. Yang kita bahas kali ini ada zakat mal dulu. Ya. Zakat mal ada 5 macam. Yang pertama ada al-mawashi, hewan ternak. Ya. Yang kedua wal akhman, dan emas dan perak. Akhman itu barang berharga, contohnya emas dan perak. Wal tamar, dan buah-buahan, wa ulul tijarah, dan harta dagangan, wa zuru', dan tanaman. Fa amma mawashi fatajibu zakat bi salatati jinas minha. Wajib zakat hewan ternak dengan 3 jenis hewan berikut, yaitu al-ibil, wal baqar, wal ghanam. Unta. Kalau unta mungkin kita nggak ada di Maria, di Indonesia. Ya. Nah, kita pakai kedua nih, wal baqar, sapi. Dan yang ketiga ghanam, kambing. Barangkali ada juragan sapi di sini, ada juragan kambing. Ya. Perlu tahu nanti wajib zakat malnya. Wa syaraitu wujubiha, syarat wajib zakat hewan ternak, artinya pengusaha ternak ini, ya, bisa dikenai wajib zakat dengan 6 catatan. Yang pertama adalah al-Islam, tentu bosnya harus orang Islam. Ya. Yang kedua wal hurriyah, dan merdeka, bukan budak. Insya Allah udah ada budak zaman sekarang. Terus yang ketiga wal milkutan, milkutan itu kepemilikan sempurna, itu kambing semuanya benar-benar punya dia. Gitu. Bukan hasil utang segala macam, ya, yang benar-benar punya dia. Ya, hasil dia ternak dari 2 biji, 2 ekor, 2 pasang, sampai punya 200 pasang misalkan. Terus yang keempat wan nisab, sudah mencapai 1 nisab. Nisab itu adalah ukuran minimal seseorang wajib zakat. Contoh, si A, ya, adalah seorang bos sapi misalkan. Zakat wajib 1 nisab atau minimal orang tersebut wajib zakat adalah 30 ekor. Jadi kalau misalkan si A ini memiliki 35 ekor, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Karena tadi batasannya 30 ekor. Ya. Tapi kalau misalkan dia cuma punya 29, maka dia tidak wajib zakat. Jadi nisab itu batasan minimal, ya, batasan minimal dari harta yang kita punya. Contoh tadi sapi, ya, gitu. Jadi kalau di bawah 30 dia nggak wajib zakat, di atas 30 baru dia kena wajib zakat. Terus yang terakhir wal haul, yang keempat, yang kelima wal haul, sudah mencapai 1 tahun. Jadi hitungan 30 ekor tadi, batas minimal dia wajib kena zakat adalah 1 tahun.
Jadi misalkan dia bisnis, dia punya kambing atau sapi, ya, awalnya cuma punya 3 pasang, terus selama setahun tiba-tiba beranak punya total 40 sapi misalkan, ya, setahun tuh, maka dihitung sama setahun tersebut dia sudah terkena wajib zakat karena udah setahun. Yang kedua, batas nisabnya udah lewat, jadi wajib zakat. Dia udah setahun nih punya sapi misalkan, ya, tapi ternyata selama setahun itu dia cuma punya kali 29, maka dia nggak wajib zakat. Jadi harus sudah mencapai satu nisab. Satu nisab kami tadi contohnya 30 ekor. Nah, kalau sudah mencapai 30 ekor, ya, baru dia boleh, baru dia kena wajib zakat. Terus yang terakhir daripada syarat wajib dia dikenai zakat hewan ternak adalah wasau. Wasau ini diternak, digembalakan. Jadi apa bahasanya? Amon. Jadi itu kambing, itu sapi dibawa ke lahan, misalkan lapangan ya rumputnya digembala, bukan kambing di kandang terus dibawa rumput. Kalau di depan kandang yang bukan kayak gitu, ya. Kalau misalkan hewannya tersebut dibawa rumput oleh ibunya, itu nggak wajib zakat. Jadi yang wajib zakat itu hewan ternak yang diajak keliling terus digembala biasanya, terus dilepas di tanah yang diperbolehkan untuk dimakan rumputnya, itu baru dia yang wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau bukan yang punya, yang ambil rumputnya, kita kayak gitu semuanya kan, ya, maka itu nggak wajib zakat. Jadi stok ini digembalakan, ya, di lahan yang diperbolehkan untuk dimakani rumputnya, tanamannya. Itu tadi syarat wajib daripada orang yang memiliki hewan ternak. Terus yang kedua adalah wa amal atman. Adapun syarat wajib daripada orang yang memiliki emas dan perak itu pasti ada 2 macam. Yang pertama adalah ada lima macam. Al-Islamu Islam, wal hurriyatu dan yang kedua merdeka, wal kitab yang ketiga adalah pemilikan sempurna, yang keempat satu nisab, ya. Yang kelima haul 1 tahun. Sama aja beda syarat wajibnya dengan yang hewan ternak. Bedanya kalau hewan ternak tadi ada saumnya, ada digembalakannya, begitu. Terus wa amazuru adapun tanaman, ya, yang wajib dizakati ini adalah dengan 3 syarat. Yang pertama ayatuna mimma yazra'u al-adamiyun. Adanya tanaman tersebut ini benar-benar dibudidayakan oleh manusia. Artinya ada kesengajaan nanam, mulai dari nanam bibit, istilahnya ada proses. Ya, itu tiba-tiba muncul beras gitu, padi kayak gitu contohnya. Ya. Tapi kalau misalnya dia tiba-tiba punya tanah kosong nih, udah nggak dipikirin tanah kosongnya, tiba-tiba selama tahun muncul padi banyak banget secara sendirinya gitu, maka dia wajib zakat. Ya. Jadi wajib zakat dia tanaman tersebut ini benar-benar dibudidayakan, ada progresnya. Ya. Terus yang kedua adalah wayakuna mutakutafirun. Ya. Jenis daripada tanaman tersebut adalah jenis-jenis yang bisa memberikan kekuatan untuk tubuh kita. Ya. Contoh ya, yang mengandung karbo, ya, seperti beras, gandum, nah, itu ya, bagi yang punya lahan sawah wajib zakat, ya. Karena pertama jelas dia membudidayakan, yang kedua tanamannya tersebut bersifat mengandung kekuatan untuk badan kita, yang mengandung karbohidrat. Beda kalau dia punya lahan 1 hektar tapi tanamnya cabai, misalkan, kan cabai bukan jenis buat kekuatan, ya, nggak ada unsur sama sekali buat menambah kekuatan cabai, ya, nggak ada unsur buat mengembalikan tenaga, ya, nggak ada unsur karbonya. Ya. Terus yang terakhir ketiga adalah mencapai satu nisab, ya. Satu nisabnya berapa? Satu nisab daripada tanaman adalah dimasak. Dimasak ini kalau untuk beras, ya, insya Allah 816 816 kilogram
Jadi kalau misalkan dia punya padi berapa hektar mungkin, ya, sekali panen selama setahun ditotalnya semuanya lebih daripada 1 ton, maka dia udah kena wajib zakat. Ya. Hitung-hitungan gimana? Hitung-hitungannya pun kalau yang punya mungkin ada yang punya lahan pertanian di kampungnya di sini, hektar-hektar, hitung-hitungannya nanti dilihat juga dari irigasinya. Ya. Dia irigasi berbayar atau gratis. Kalau irigasi berbayar nanti ada tambahan 5%-nya daripada total zakatnya tadi. Kalau misalkan irigasinya tidak berbayar, gratis, ya, maka dapat tambahan 10% besoknya. Itu dari hitungannya ada. Ya. Itu jadi contoh daripada syarat wajib tanaman. Ya. Terus selanjutnya wa amat malu tadi zakatu fi syai'ani. Adapun buah-buahan ini hanya diperuntukkan untuk kurma dan anggur. Ya. Dan syarat zakatnya itu ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga kepemilikan sempurna, dan yang keempat nisab mencapai 1 nisab. Wa amma urut tijarah, sedangkan untuk harta dagangan ini bagi para pengusaha biasanya, ya, yang punya ruko, yang punya toko grosir besar. Fatadi zakat fiha bisyara itu madhurah. Nanti akan disebutkan syarat-syaratnya yang akan datang. Ya. Maka di sini dilanjut daripada nisab daripada sapi, ya, wa awal nisab bahwa talatuna. Nisab daripada sapi ada tadi talatuna 30 ekor. Jadi kalau selama setahun dia tadi sudah mencapai 30 ekor, maka dia wajib zakat. Berapa zakatnya? Zakatnya adalah tabiun, ya, 1 anak kambing, ya, umur 1 tahun jalan 2 tahun, berarti umur 1 tahun 3 bulan gitu, atau 1 tahun 10 bulan. Ya. Jadi kalau misalkan kita punya sapi di rumah, ya, juragan sapi, total di rumah punya 32 kambing selama setahun tuh hasil kita ternak biasanya. Maka setelah setahun tadi wajib mengeluarkan zakat. Apa zakatnya? Zakatnya adalah 1 anak kambing umur setahun jalan 2 tahun. Itu nanti berlaku lipatan tuh. Kalau misalnya punya 40 berapa, 60 berapa ada tabelnya. Ya, sampai memiliki 200 itu ada hitungannya. Ya. Jadi untuk 30 ekor tadi 1 anak kambing. Cukup segitu doang, nggak banyak zakatnya. Ya. Karena emang tugasnya itu pertama sama putih beribadah. Gimana cara seorang hamba itu nurut bahasanya intinya. Dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Yang kedua ya biasa ingin membantu, yang membantu golongan-golongan yang kurang mampu. Ya. Terus zakat daripada kambing adalah arba'una 40. Jadi kalau juragan kambing punya 45 ekor kambing, maka dia wajib zakat. Zakatnya apa? Zakatnya bisa 1 ekor kambing kacang. Kambing kacang ada ya? Itu gimana? Kambing kacang itu? Yang kecil ya? Dulu saya waktu belajar ke Jawa itu masih belum ngerti kambing kacang itu gimana? Kecil ya? Kambing kacang. Jadi kalau punya 40 ekor kambing, contoh si A juragan kambing setahun punya 45 ekor, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Zakatnya apa? 1 ekor kambing kacang. Tuh. Terus selanjutnya wanisab zahab, nisab daripada emas dan perak. Ya. Jadi misalkan si A juragan emas atau punya emas tabungan emas banyak sampai berton-ton misalkan, ya. Maka dia wajib zakatnya adalah kalau sudah mencapai 77,5, 78 ya, 78 gram. Jadi misalnya selama setahun dia punya emas hasil beli atau hasil nabung misalkan, punya emas pribadi seberat 100 gram, maka dia dikenai wajib zakat. Berapa zakatnya? 10,5%. Nanti ada hitungannya. Paling 1 juta berapa gitu biasanya. Ya, ada hitungannya. Ya. Pasti nggak sampai puluhan juta. Ya.
kalau zakat perak itu 544 gram. Ya. Kalau misalkan dia pengusaha perak, ya, karena ada pengusaha emas, ada pengusaha perak biasanya. Ya. Kalau perak itu kalau dia punya 540 gram, ya. Kalau tadi kalau emas 78, kita tetapin 78. Ya. Kalau perak 540 gram. Nisabnya tuh batasannya dia wajib zakat. Terus nisab daripada tadi buah-buahan sama, yaitu 5 sak itu 1.600 liter, hitungannya sama kayak tadi, kurang lebih 700 kilo, ya, selama setahun tuh. Kalau dia punya perkebunan kurma misalkan di Arab gitu, per hektar, ada zakatnya, hitungannya. Jadi biasa kami itu ada yang seperempat, lagi tergantung cara merawatnya. Ya. Tuh. Terus kalau misalkan harta dagangan, berapa sih harta dagangan? Harta dagangan itu dibagi, ya, modal dikali 2,5%. Tapi kalau kita punya utang modal, contoh si A ini awalnya punya modal 50 juta. Ya. Cuma dia pikir lagi, saya kalau usaha donat misalkan 50 juta pulang ini untuk tambah modal lagi 20 juta. Nanti itu tuh 20 jutanya, ya, hasil utang tambahan modal. Ya. Total 70 juta. Terus diberikan sama dia modal buat dagang donat. Setelah itu untung alhamdulillah selama setahun untung 100 juta bersih dari bukunya. Nah, maka ditutup 100 juta dikali 70 dikali dikurang 20 juta. Ya, nanti kayak gitu. Hitung-hitungannya ada kalau hitungan 40 saya kayak gitu. Ya, kalau pikiran kadang agak sulit ya untuk menekan angkanya. Ya, jadi kalau pakai papan tulis kan kita hitung-hitungannya. Ya. Kalau yang simpelnya yang tidak tanya Ustaz, ya, ada Ustaz sekitar misalkan saya punya emas 100 gram, 105 gram, berapa saya wajib zakat Pak? Simpelnya kayak gitu, tidak nanya, enak ya. Kalau Ustaz sekitar, ya. Atau perkara misalkan wasiat atau warisan, kan tanya sama orang-orang yang ahlinya. Ya, kalau pengen simpel, ya, kalau yang udah itu belajar, ya, harus belajar. Ya. Karena zaman sekarang harus jangan sampai kita kehilangan pegangan syariat, ya, tetap semua kehidupan kita. Kadang ya warisan sesuai daripada berantem-berantemnya, ya. Kalau dalam istilah syariat kan ada hitungannya itu warisan. Ya. Terus zakat juga sama waris, padahal itu hitungannya. Ya, iya kalau benar, kalau salah, begitu. Jadi semua kalau bisa dalam kehidupan kita yang jangan sampai lepas daripada tuntunan syariat. Kalau kita nggak tahu gimana caranya, tanya sama ustaz-ustaz sekitar, ya, yang memang ahli. Ya. Jangan sampai kita nggak tahu searching Google, jangan, ya, banyak ya ngeliru di Google banget, ya. Jangan, ya. Kalau masih ada yang saya tanya, ya. Jangan sampai kita baca di Google terus ngolah di pikiran kita sendiri, akan sesat, ya. Disebarin dalam orang-orang terdekat, kan? Ya, karena semua itu butuh guru, ya. Semua itu butuh guru, maksudnya Google, buat Google, ya. Jangan, ya, alhamdulillah. Itu mungkin tadi tentang zakat mal, 5 harta yang wajib dizakati, dikategorikan zakat mal. Yang pertama tadi hewan ternak meliputi unta, sapi, dan kambing. Ya. Kalau sapi tadi nisabnya adalah 30 ekor. Terus kalau kambing adalah 40 ekor. Terus selanjutnya adalah emas dan perak. Terus yang ketiga adalah tanaman. Tanaman ini kudu ditanam sendiri, ya, bukan hasil budidaya. Robot bisa ada robot, ya. Robot juga termasuk, ya. Kalau misalnya robot otomatis dia jalan sendiri pakai sinar matahari gitu kan. Itu bukan hasil daripada manusia, ya, langsung tangan manusia. Terus yang ketiga, yang keempat adalah buah-buahan.
meliputi kurma dan anggur. Terus yang terakhir adalah harta dagangan bagi para pemilik usaha misalnya. Ini semuanya ada hitung-hitungannya. Kalau untuk lebih detail, pakai tadi, mohon maaf, pakai papan tulis